Paradigma itu cara pandang. Cara pandang. Cara pandang, terus apa lagi ya? Cara berpikir. Ini belum masuk ke tindakan ya. Masih berpikir dulu. Cara pandang dan cara berpikir ini nanti akan terlihat di perilaku. Contoh, ini paradigma dulu ya, belum paradigma Bimba. Paradigma yang sama-sama mengendarai mobil. Yang satu paradigmanya seorang pembalap dan eh, apa namanya di Taman Safari. Di Taman Safari. Paradigmanya pembalap saat naik mobil apa? Harus duluan sampai. Duluan sampai. Karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Menang. Maka karena tujuannya menang dan cara menang adalah dengan duluan sampai, maka dia akan ngebut perilakunya. Kalau naik mobil di sirkuit, dia akan ngebut. Sedangkan di Taman Safari, tujuannya apa? Menikmati wisata hewan seperti di hutan. Berarti tujuannya apa? Tujuannya kan menikmati. Menikmati dunia hutan, dunia rimba. Maka perilakunya apa? Dia jalannya akan pelan. Sampai sini teman-teman paham arti dari paradigma. Nah, lalu bagaimana dengan paradigma Bimba? Cara pandangnya seperti apa? Kalau paradigma Bimba, paradigma langsung nih. Saya bikinnya sesuai ininya. Jadi saat ngomong paradigma Bimba, ya Bimbanya harus dilihatkan seperti ini. Paradigma paradigma Bimba. Berarti kalau paradigma Bimba, dari tulisannya sudah sangat jelas. Berarti tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat, cara pandang bagaimana agar anak bisa tumbuh minat baca dan belajarnya. Kalau paradigma cara pandang kita untuk anak adalah udah jelas-jelas nih, makanya tulisannya gini, mau menumbuhkan minatnya, mau bikin anak suka baca, mau bikin anak suka belajar, berarti yang dilakukan adalah pasti metode, udah nggak ada yang lain. Berarti prosesnya harus 100% menyenangkan. Oh, kalau nungguin minat berarti prosesnya harus menyenangkan ya. Terus gimana ya cara menyenangkan?
Ternyata cara menyenangkan prosesnya harus bertahap. Kalau nggak bertahap, ya nggak menyenangkan. Terus biar bisa bertahap caranya gimana ya? Ya mau nggak mau kalau caranya mau bertahap ya harus individual sistem. Kalau nggak individual sistem, nggak mengenal anak, ya kita nggak bisa bertahap. Oh, terus kalau sudah individual sistem, akhirnya dampaknya adalah fun learning. Gitu. Sekarang sebaliknya, misalnya tidak berparadigma timba. Ininya hilang nih. Oh, di sebelahnya aja. Misalnya paradigma les baca. Nah, yang teman-teman pahami tadi eh, sebelum mengenal Bimba lebih dalam kan pahamnya, oh Bimba ya, ya anak buat belajar baca tulis hitung. Oke. Nah, kalau biar belajar baca tulis hitung, berarti paradigmanya adalah paradigma apa? Para paradigma les baca berarti paradigma apa? Berarti paradigma cara pandang untuk menumbuhkan kemampuan. Kalau cara menumbuhkan kemampuan, gimana caranya? Senang, tidak. Senang, tidak. Senang, tidak. Senang. Yang penting, anak bisa baca. Tuh. Karena apa? Karena paradigmanya kelas baca berarti kan orientasinya di tujuan kita, balik lagi ke atas, paradigma, cara pandang, cara berpikir. Wah, cara pandangnya, cara sederhananya cara berpikirnya. Oh, les baca. Ya udah berarti kan biar bisa baca. Kalau biar bisa baca, nggak ada di programnya. Gimana caranya biar menyenangkan? Nah, kalau ternyata ada, ya itu bukan menjadi program baku. Ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menegangkan. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar anak bisa baca. Tujuannya mampu. Di sini anak bisa baca nggak? Di sini anak bisa baca, tapi masih kelihatan nggak, Mai? Bisa baca, tapi berpotensi, berpotensi benci membaca. Berpotensi benci membaca gimana? Namanya berpotensi benci membaca itu kalau disuruh membaca, ya mau nggak mau dia baca. Tapi kalau nggak disuruh membaca, nggak disuruh belajar, belum tentu dia mau membaca, belum tentu dia mau belajar. Seperti banyaknya yang terjadi yang relate di saat ini. Relate-nya apa? Banyak orang yang bisa baca. Bahkan mungkin hampir seluruh orang dewasa bisa baca. Tapi belum tentu orang yang bisa baca itu suka baca. Gitu. Lalu yang ketiga, misalnya TK. Kalau TK, paradigmanya apa? Paradigmanya kalau TK kan di sini ada ada untuk menumbuhkan banyak ya kreativitas segala macam. Tapi intinya kan di sini eh,
senang-senang, dan kreativitas. Nah, di sini ada fokus yang berbeda gitu ya di TK. Di sini lebih apa sih saya pernah pelajari itu mempelajari nama-nama ini lupa ya. Dia mempelajari sosial, mempelajari motorik kayak gitu-gitu ya. Nah, saya lupa namanya. Berarti nggak usah dibahas dulu. Jadi saat teman-teman mempelajari paradigma Bimba lebih dalam, teman-teman akan paham kalau saya sudah berparadigma Bimba, berarti fokus saya adalah untuk menumbuhkan minat anaknya nih. Gitu. Kalau mau menumbuhkan minat anaknya, mau nggak mau teman-teman akan berperilaku, teman-teman akan berpikir mau masih 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 proses memahami ya, belum sampai praktek. Oh berarti kalau mau menumbuhkan minat ya mau nggak mau prosesnya harus 100% menyenangkan. Udah jadi sebuah metode nih. Kalau menyenangkan berarti prosesnya harus bertahap. Terus kalau biar bertahap caranya individual system. Nah, di individual system inilah kita menemukan kepribadian dominan. Di individual system inilah kita menemukan bahasa kasih. Di individual system mempelajari individual system inilah kita menemukan tiga tipe belajar. Dengan kita mempelajari individual system ini, akhirnya kita bisa bertahap sama anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam, bisa bertahapnya. Yang dimaksud bisa bertahapnya, kita masuk ke program analisa nanti setelah itu. Karena kita telah bertahap menganalisa setiap individual sistem yang kita pelajari, maka perlahan prosesnya akan pelan. Oke, jadi kalau paradigma itu adalah cara pandang, cara berpikir. Kalau pembalap ya pasti harus ngebut karena tujuannya mau menang. Kalau wisata ya berarti tujuan jalannya harus pelan karena kan mau menikmati pemandangan hutan. Ya, hutan seolah-olah dibikin hutan sesungguhnya. Tapi hewannya lebih aman. Tapi tetap dalam kondisi tertutup ya kalau ada hewan-hewan buas. Gitu. Sampai sini teman-teman paham? Kenapa banyak orang tua yang masih menuntut anaknya? Anak saya belum ini, belum ini. Karena mereka belum, tandanya belum teredukasi. Ada dua, teman-teman. Ada dua. Kita harus pelajari dua lapisan ini agar hati kita bisa jauh lebih tenang. Pertama, pertama, karena orang tua belum teredukasi. Disinilah kepala unit akan membantu mengedukasi dari konten dari bicara secara langsung, sosialisasi. Nah, zaman sekarang kita sudah bisa bikin konten-konten, kita bisa bikin tempelan-tempelan. Ini nanti agar teredukasi. Dan yang kedua, ini akan kita pelajari dulu sebelum kita menganalisa. Karena kita akan selalu tertarik menarik karena ada dunia, ada gap antara anak dan orang dewasa. Di sini dunia anak, dunia anak. Dunianya adalah bermain. Bermain adalah proses ia belajar.
Proses ia bertumbuh. Sedangkan orang dewasa itu efisiensi. Efisiensi. Apa? Ya kerjaan harus apa namanya? Efisiensi berarti kalau orang dewasa itu lebih ke hasil. Contoh, ya makan harus cepat selesai. Mandi harus cepat selesai. Belajar A, I, U, E, O harus cepat bisa. Belajar A, B, C harus cepat bisa. Di sini ada gap. Di sini ada gap antara dunia anak-anak dan dunia orang dewasa. Kenapa kesabaran kita diuji? Karena ada frekuensi yang berbeda. Gitu. Sebelum kita masuk ke analisa, kita akan menganalisa perbedaan ini. Nah, sekarang teman-teman, saya beri waktu untuk menganalisa gap ini. Jadi, sebenarnya dunia anak tuh dunianya seperti apa sih? Lalu orang dewasa tuh dunianya seperti apa sih? Ini kan saya sudah beri beberapa bocoran gitu ya. Nah, terus kalau ternyata dunia kita berbeda, terus bagaimana untuk menyatukan agar gap ini bisa nggak terlalu besar gitu. Nah, ini kan karena saya sambil menganalisa anak saya gitu ya. Tapi nanti sampai sini teman-teman paham dan teman-teman menyadari gap itu ada, jarak itu ada di hati teman-teman. Ini selembar doang, aduh, gitu. Lu kan tinggal tarik-tarik doang deh, gitu, misalnya gitu. Karena orientasi kita masih tarik-menarik antara paradigma Bimba dan paradigma les baca, karena ada gap di sini. Dan itu terjadi di orang tua, mereka tanpa teredukasi. Kalau kita sudah teredukasi, tapi tetap ada gap. Ya, makanya orang tua lebih banyak menuntut karena belum teredukasi. Kalau kita teredukasi dan tapi tetap ada gap, tapi kita terus belajar. Nah, coba teman-teman belajarnya bisa tanya sama AI. Coba berkelompok, Bu Rizpi ya berkelompok dengan Bu Kartika, terus di Cipete berkelompok 3-3. Budi berkelompok sama siapa nih? Berarti Budi sendiri dulu ya. Kalau nanti kalau sama saya kata teman-teman ntar dibilang curang. Sama ya mau ikutan, ntar ngobrolnya kedengeran ya. Nah, teman-teman coba, teman-teman pelajari, tanya lewat AI, teman-teman diskusi. Dunia anak tuh sebenarnya apa? Dunia orang dewasa tuh sepertinya apa? Jika ada gap atau jarak di antara kita yang membuat hubungan tuh kurang harmonis atau tidak selalu harmonis, gimana caranya biar kita tuh bisa bisa apa sih? Biar jadi nggak berjarak gitu, biar bisa harmonis gitu. Oke? Ya, sekarang teman-teman kita coba 10-15 menit mungkin. Kan karena teman-teman butuh bertanya kayak AI, butuh pakai AI dulu ya. Oke, berarti Budwi juga, kalau Budwi berarti coba pelajari sendiri. Kalau Kamaya tuh soalnya prakteknya tuh praktek sama anak-anaknya jarang ya. Sama jarang banget sama ponakan tuh juga jarang ya. Jarang. Tapi kalau lebih banyak damainya apa lebih banyak gedeknya? Jarang ketemu jadi banyak damainya. Oh, karena jarang ketemu kayak.
Kalau tiap hari mah nggak tahu juga ya. Oke, teman-teman, ini nggak apa-apa, dimatikan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kita coba di 15 menit dulu ya. Nanti teman-teman bisa menyampaikan kelompoknya ya. Jadi tiga-tiganya ikut menyampaikan. Maksudnya semuanya ikut menyampaikan, tidak diwakili oleh satu orang. Oke, habis teman-teman baca di AI, teman-teman diskusi, teman-teman cari tahu solusinya apa untuk gap atau jarak ini bisa bersatu. Sejauh ini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah paham sih, Wi. Alhamdulillah. Merunda paham? Ya Allah paham ini. Nah, tapi teman-teman secara sadar paham nggak kalau gap itu relate di dalam diri kita? Kita kan nggak boleh selalu berpura-pura bahwa ini baik-baik saja, ya kan? Kita kita harus harus memahami kalau kita tidak mendalami, ya kita akan dalam kondisi eh, apa? Nggak clear dengan ini. Sekarang kita coba cari tahu. Oke, kalau menurut teman-teman cepetnya relate nggak? Iya, Bu Siwi. Relate ya. Nah, ini kita masih belajar secara umum. eh Secara umumnya anak-anak dan secara umumnya orang dewasa. Nanti pas masuk ke analisa baru kita sudah lebih spesifik ke kepribadian dominan, bahasa asih gitu ya. Sekarang cara. Oke, berarti sekarang kita matikan dulu. 25 berarti kalau 15 menit lagi berarti sampai berapa, Mai? 2.40 ya, Mai? Oke, kita matikan dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.